Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Rizky Prasetyo dengan NIM 240799. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kolom gitu ya. Sebelumnya, kolom itu adalah elemen struktural vertikal yang dimana berfungsi sebagai penyalur beban aksial tekan. Nah, kolom ini itu menerima seluruh beban horizontal dan vertikal di atasnya seperti plat lantai, balok, dinding, dan juga beban hidup seperti manusia. Nah, lalu meneruskan beban itu ke fondasi di bawah tanah. Nah, adapun kolom ini itu apabila terjadi kegagalan pada satu kolom itu dapat memicu keruntuhan yang beruntun. Nah, oleh karena itu perencanaan kolom harus dilakukan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi agar memastikan stabilitas keseluruhan gedungnya itu baik gitu ya. Nah, langsung saja masuk. Sebelumnya untuk kolom itu sendiri adalah seperti ini ya. Ini namanya kolom. Kalau balok kan yang horizontal, nah kolom itu yang vertikal. Baik, selanjutnya untuk perhitungan tulangan kolom di sini akan menjelaskan dua, yaitu tulangan utama dan juga sengkang. Nah, pada analisis ini itu menggunakan perhitungan krus dan pergoyangan. Adapun ini contoh gambarnya, kita memakai data FC 25 MPa, FY nya 400 MPa dengan B1 itu 0,85, B1 itu faktor tegangan. Nah, B ini kita pakai 1. Adapun Pi atau faktor reduksi lentur itu tetap di 0,8 dan pi aksial kita di 0,65. Nah, untuk merencanakan tulangan itu kita harus mengetahui rasio maksimum sama minimumnya ataupun RO gitu ya, biasa dikenalnya gitu. Nah, untuk rumus RO minnya itu di 1,4 dibagi FY kita dapat hasil 0,0035. Nah, untuk mengetahui RO maksimum kita perlu mengetahui dulu RO balance gitu ya, dengan rumusnya 0,85 dikali B dikali FC dikali 600 dibagi 600 dikali FY dibagi FY lagi, kita dapat hasil 0,027. Nah, untuk RO maksimumnya itu 0,75 dikali RO balance, kita dapat di 0,0203. Nah, untuk informasi selanjutnya atau datanya itu tinggi kolom yaitu 35 cm dikali lebarnya itu 45 cm. Untuk lapis tulangan lapangan itu satu lapis saja dan diameter tulangan pokoknya itu 16 mm dan diameter sengkangnya itu 8 mm. Untuk decking itu kita di 40 mm. Selanjutnya kita harus mencari D aksen dengan rumus LP dikali tulangan pokok ditambah LP min 1 dikali 25 dibagi 2 ditambah tulangan sengkang atau diameter sengkang ditambah degging, untuk hasilnya 56 mm. Selanjutnya itu kita harus mencari D sama dengan rumusnya H dikurangi D aksen, yaitu kita dapat hasil 294 mm. Selanjutnya ada ini ilustrasi kolom ya. Kolom titik B dan titik ya, B dan titik
titik B aja. Nah, di sini kita masuk langsung ke tulangan lentur ya teman-teman. Di sini rumusnya di aksen per H, hasil 0,16. Sini ada E atau regangan, yaitu rumusnya momen ultimate dibagi PU, hasilnya 75,75. Di sini selanjutnya ada E dibagi H, hasilnya 0,22. Untuk X nya ini kita masukkan rumus PU per diameter P dikali BW dikali H kali 0,85 dikali FC, hasilnya 0,007. Untuk XY itu ya, XY atau garis XY itu masih sama, tetapi dikali E dibagi H dan hasil 0,001. Nah, setelah itu kita cari pada grafik interaksi kolom. Ini tuh ada di e-booknya yang pernah saya jelasin juga di video sebelumnya gitu ya. Nah, didapatkan R nya 0, jadi untuk rho nya itu sama dengan R, B nya 0 gitu ya. Untuk karena rho min kurang dari rho dan kurang dari rho maksimum, maka rho perlunya kita ambil rho minimum, yaitu 0,0035. Nah, adapun rumus tulangan yang kita perlukan itu kita pakai rumus AS ya, sama dengan ini rho perlu dikali BW dikali H, hasilnya 429 mm persegi. Maka kita gunakan 4 buah tulangan diameter 12 gitu, dengan hasil kalau dijumlahkan itu 452 mm persegi. Selanjutnya ada kontrol lebar kolom. Nah, jumlah maksimal satu lapis sama dengan BW min 2 dikali diameter sengkang ditambah DG dikurangi 25 per dibagi 25 ditambah diameter pokok. Untuk hasilnya itu 6,2, maka kita ambil 6 buah. Nah, untuk LPM1 itu lebih dari jumlah maksimal satu lapis, yaitu 4/6, hasilnya 0,66, maka bisa dikatakan aman untuk 6 buah gitu. Selanjutnya itu tulangan sengkang ya teman-teman. Nah, pada kolom BE itu dibagi menjadi 10 segmen. Per segmennya itu jaraknya 0,3. Adapun kuat geser beton atau FC dihitung dengan rumus 1/6 akar FC dikali B dikali D dengan hasil 101,46 kN. Untuk menghitung jarak ya, kita bisa ambil nilai dengan VU per P kurang dari FC. Kalau VU nya VU dibagi P itu kurang dari FC, maka X maksimum yang kita pakai itu D/2 atau D dibagi 2 gitu. Adapun kalau Fs nya itu lebih dari 1/3 akar FC dikali BW kali D, maka S maksimum yang kita pakai itu D dibagi 4. Nah, jika kedua mix ini gak dapet gitu ya, atau tidak diperoleh, maka kita pakai rumus S maksimumnya 3 dikali 2 dikali Pi dikali diameter sengkang kuadrat dibagi 4 dikali FY dibagi BW
bisa dilihat saja ya pada rumus ini, tinggal kita masukin nilainya dan didapatkan hasil 344,67 meter. Nah, adapun jarak atau S maksimum yang terjadi itu 147 meter gitu. Nah, di sini kita memakai satu contoh saja, yaitu segmen 1 untuk menghitung VU atau gaya geser per segmen dengan rumus VU sama dengan VB sama dengan 9,0347 kN. Maka untuk menghitung nilai Vn nya itu pakai rumus VU per P ya, atau ya ini P atau diameter, yaitu kalau nggak salah ini P dapat hasil 15,06 kN. Adapun untuk nilai Vs nya itu Vn dikurangi Vc dengan hasil min 86,4 kN. Karena ini kurang dari 0 maka tidak dihitung ya teman-teman. Untuk jaraknya itu karena tadi 147 maka kita ambil dibulatin jadi 150 mm. Nah, untuk segmen selanjutnya itu kita samakan saja jaraknya jadi 150 mm. Jadi dari segmen 1 sampai 10 itu jaraknya 150 mm. Mungkin segitu saja untuk penjelasan perhitungan kolom. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.